Halo guys, kembali lagi bersama kami, Holy Wings. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Fourier representation. Fourier representation artinya mempresentasikan sinyal sebagai superposisi dari gelombang sinus kompleks atau secara umum mendeskripsikan sinyal sebagai fungsi dari frekuensi. Kita dapat menganalisa sinyal di frekuensi domain. Berikut adalah topik yang akan kami ulas. Topik pertama, Complex Sinusoids and Frequency Response of LTI System. Output dari discrete time LTI system dengan impulse respon H dalam kurung N dan unit amplitude kompleks sinusoidal inputnya adalah dalam kurung N sama dengan E pangkat J omega N. Maka outputnya adalah sebagai berikut. Lalu kita faktorkan untuk mendapatkan hasil seperti berikut. Oleh karena itu, output dari kompleks sinusoid adalah input pada frekuensi yang sama dikalikan dengan kompleks number HE pangkat J omega N. Nah, dapat dilihat HE pangkat J omega N bukan merupakan fungsi waktu N, tetapi merupakan fungsi dari frekuensi omega. Itu tadi untuk mencari output pada sinyal discrete. Lalu untuk mencari output dari kontinu, kita melakukan hal yang sama. Namun outputnya akan berbeda kalau tadi output dari kompleks sinusoid adalah input pada frekuensi yang sama dikalikan dengan kompleks number HE pangkat J omega N. Kalau pada sinyal kontinu, faktor pengalinya bukan HE pangkat J omega N, melainkan HJ omega. Lanjut ke topik kedua, Fourier representation for class of signal. Pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa Fourier representation dibagi menjadi 4 kelas dari sinyal seperti pada tabel berikut. Setelah itu, kita di sini akan melihat bahwa sinyal itu periodik atau non-periodik. Periodik signal, Fourier series transformation. Periode sinyal harus sama berarti frekuensi pada setiap sinusoid harus merupakan sebuah bilangan bulat dari frekuensi dasar sinyal. Non-periodic signal, Fourier transform representation. Periode sinyal tidak harus sama berarti tidak ada batasan harus pada periode sinyal tertentu, maka periodenya bisa berubah-ubah. Discrete time periodic signal, the discrete time Fourier series atau DTFS. DTFS merepresentasikan sinyal periodik X dalam kurung N dengan periode dasar N dan frekuensi dasar omega 0 sama dengan 2pi per N. Hubungan X kecil N dan X besar dalam kurung K adalah seperti gambar berikut. X dalam kurung N adalah representasi sinyal menggunakan time domain, sedangkan X dalam kurung K merepresentasikan frekuensi domain untuk X dalam kurung N atau X dalam kurung K merupakan fungsi dari frekuensi. Continuous time periodic signals, the Fourier series atau FS. Untuk Fourier series, dari sinyal XT dengan periode dasar T dan frekuensi dasar omega 0 sama dengan 2pi per T sebagai berikut. Lalu apabila diubah ke dalam frekuensi domain yang merepresentasikan XT menjadi seperti berikut. Discrete time non-periodic signals, the discrete time Fourier transform atau DTFT. DTFT digunakan untuk merepresentasikan discrete time untuk sinyal non-periodik sebagai superposisi dari kompleks sinusoid. Pada DTFT, kita akan menggunakan frekuensi yang kontinu M dengan interval minus pi lebih kecil dari omega lebih kecil sama dengan pi, di mana satuan pi adalah radian. DTFT pada time domain direpresentasikan sebagai berikut. Lalu pada frekuensi domain dituliskan sebagai berikut. Transform XEJ omega mendeskripsikan sinyal XT sebagai fungsi sinusoidal frekuensi omega dan diistilahkan sebagai representasi frekuensi domain dari XN. Continuous time non-periodic signals, the Fourier transform atau FT. FT digunakan sebagai representasi dari continuous time pada sinyal non-periodik sebagai superposisi dari kompleks sinusoid. Range frekuensi yang digunakan melibatkan sinyal kontinu M dari minus tak hingga sampai tak hingga. FT merepresentasikan sinyal continuous time sebagai integral dari seluruh interval frekuensi, seperti sebagai berikut. Transform XJ omega mendeskripsikan sinyal XT sebagai fungsi dari frekuensi omega dan diistilahkan sebagai representasi frekuensi domain dari XT. Berikut adalah summary table dari Fourier representation yang telah kami bahas. Kuy, lanjut ke contoh soal. Tentukan koefisien Fs untuk sinyal XT dari gambar di bawah. Soal ini kami ambil dari buku Haikin halaman 216. Dari gambar di bawah,
dapat diketahui periode dari XT adalah 2. Jadi omega 0-nya adalah 2pi per 2. Karena rumus omega 0 sama dengan 2pi per T besar. Lalu intervalnya adalah T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2. Serta satu periode dari XT adalah E pangkat minus 2T. Lalu nilai tadi kita masukkan ke persamaan Fourier seriesnya menjadi sama dengan 1/2 integral dari 0 sampai 2 E pangkat minus dalam kurung 2 plus JK pi T dt. Kita hitung integralnya, hasilnya akan menjadi sama dengan 1 minus E pangkat minus 4 per 4 tambah JK 2pi. Berikut adalah magnitude dan phase spektrumnya. Sekian penjelasan dari Holy Wings. Arigato, gomawo, thank you, terima kasih.